Mohon perhatian sejenak. Demi menjaga kehikmatan acara, kami mohon hadirin yang membawa alat komunikasi untuk menonaktifkan atau mengatur ke nada getar sehingga tidak mengganggu jalannya sidang. Dokter baru yang akan diambil sumpahnya tidak diperkenankan membawa fotografer pribadi untuk mengabadikan acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka pengambilan sumpah dokter angkatan kelima tahun 2023, program studi profesi dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Wahid Hasyim, Sabtu 11 November 2023, segera dimulai. Para dokter baru yang akan diambil sumpahnya memasuki ruang sidang terbuka. Hadirin dimohon berdiri. Dewan Sidang Terbuka Fakultas Kedokteran Universitas Wahid Hasyim memasuki ruang sidang terbuka. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Rektor Universitas Wahid Hasyim, Ketua Sidang Terbuka. Dalam rangka memperingati dan mengenang jasa para pahlawan semua bangsa, mengheningkan cipta mulai. Himne Universitas Wahid Hasyim, pencipta Profesor Dr. Haji Mahmud Tarom, HR, SHMH. Dewan sidang disilakan duduk. Para dokter dan hadirin disilakan duduk. Yang terhormat Ketua Umum Yayasan Wahid Hasyim Semarang,
Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA beserta seluruh jajaran pengurus Yayasan Wahid Hasyim. Rektor Universitas Wahid Hasyim, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muzakir Ali MA beserta seluruh jajaran. Seluruh anggota Dewan Sidang, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Bapak Profesor Dr. Dwi Pujanarko, MKes, Spesialis Saraf Konsultan. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wahid Hasyim, Bapak Dr. Sudaryanto, MPDKed. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Ibu Yunita Dia Suminar, SKM MSc MSI. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Bapak Dr. Muhammad Abdul Hakam, SPPD atau yang mewakili. Direktur Rumah Sakit Daerah KRMT Wongsonegoro, Ibu Dr. Eko Krisnanto, SPKK. Konkordik Rumah Sakit Daerah KRMT Wongsonegoro, Dr. Gigi Nurhaini, SPKGA PhD. Direktur Rumah Sakit Jiwa Amina Gondo Hutomo, Bapak Dr. Alex Jusran, MKes. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Jawa Tengah, Bapak Dr. Joko Handoyo, Spesialis Bedah Onkologi Konsultan. Ketua Ikatan Dokter Jawa Tengah Indonesia, Cabang Semarang, yang diwakili oleh Bapak Dr. Iman Nugroho, SPP MKes. Kepala Rumah Sakit Bayangkara, Kombes Pol Dr. M. Kusnan Marzuki, MM. Kepala BKIM, Dr. Anastasia Trizuli Susanti, MH, serta tamu undangan dan seluruh hadirin yang berbahagia. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita pada hari ini diberikan nikmat iman, ihsan, dan kesehatan. Salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga serta sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya hingga hari akhir. Amin, amin ya robbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang hadir pada hari ini untuk mengikuti acara sidang terbuka pengambilan Sumpah Dokter Angkatan kelima tahun 2023. Hadirin yang terhormat, agar acara berjalan dengan lancar, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Amin, amin ya robbal alamin. Acara dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Vita Rahma Nur Maulidah, mahasiswi program studi Sarjana Kedokteran Universitas Wahid Hasyim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Laporan akademik dan pembacaan nama dokter baru yang akan disumpah oleh Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Wahid Hasyim. Kepada yang kami hormati Ibu Dr. Dian Inayati MKes, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan akademik. Laporan akademik dalam rangka pengambilan sumpah dokter Fakultas Kedokteran Unwahas Angkatan kelima berdasarkan surat keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wahid Hasyim nomor 35-FK-UEH-9/2023 tanggal 30 September 2023 tentang yudisium kelulusan mahasiswa periode Februari 2023 program studi profesi dokter Fakultas Kedokteran Universitas Wahid Hasyim. Saya selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dengan ini melaporkan sebanyak 23 dokter angkatan kelima yang telah dinyatakan lulus ujian kompetensi mahasiswa program profesi dokter atau UKMPPD periode Agustus 2023 berdasarkan surat dari PNUK MPPD nomor 1329/PNUK MPPD SK 10/2023 tanggal 15 Oktober 2023 tentang pengantar hasil kelulusan UKMPPD periode Agustus 2023 adalah sebagai berikut. Nomor 1 adalah Alif Adinia NIM 2040902131 dengan IPK 3,68. 2. Clemencia Riani Kaligoba NIM 2140902102 dengan IPK 3,92 dengan predikat cum laude. 3. Cici Mei Setiawati NIM 2140902103 dengan IPK 3,88 dengan predikat lulus cum laude. Keempat, Jihan Aulia Fairuz Zahro NIM 2140902106 dengan IPK 3,62. 5. Diah Ayu Sukma NIM 2140902107 dengan IPK 3,8 dengan lulus predikat cum laude. Nihla Ilahiyah dengan NIM 2140902107 dengan IPK 3,89 lulus dengan predikat cum laude. Keenam, Desi Ayuningsih
21409009 dengan IPK 3,78 dengan lulus predikat cum laude. 6. Bagas Aji Pradika NIM 21409011 dengan IPK 3,85 lulus dengan predikat cum laude. Selanjutnya Alia Hairunisa NIM 2140902113 dengan IPK 3,78 lulus dengan predikat cum laude. Nisrina Nur Nabilah NIM 214090210414 dengan IPK 3,93 lulus dengan predikat cum laude. Tiffany Graziela Utama NIM 2140902115 dengan IPK 3,96 lulus dengan predikat cum laude. Zulfa Likaul Amalia NIM 2140902116 dengan IPK 3,91 lulus dengan predikat cum laude. Neca Herlina Sulistiani NIM 2140902117 dengan IPK 3,64. Anita Diah Permatasari dengan NIM 2140902119 dengan IPK 3,91 lulus dengan predikat cum laude. Yudhistira Cakrawarti NIM 2140902120 dengan IPK 3,66. Muhammad Rifki NIM 2140902121 dengan IPK 3,86 lulus dengan predikat cum laude. Aska Rosida NIM 2140902103 dengan IPK 3,86 lulus dengan predikat cum laude. Khairun Nikmah dengan NIM 2140902124 dengan NIM dengan nilai IPK 3,67. Iqbal Maufi Abdillah NIM 2140902126 dengan IPK 3,84 lulus dengan predikat cum laude. Muhammad Wahyu Prilana NIM 2140902127 dengan IPK 3,68. Fajrul Awang Panggabakti NIM 2140902128 dengan IPK 3,64. Fadila Anindya Putri Aryan NIM 2140902129 dengan IPK 3,92 lulus dengan predikat cum laude. Lutfia Zulfa dengan NIM 2140902130 dengan IPK 3,78 lulus dengan predikat cum laude. Untuk selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 saya serahkan kepada Bapak Dekan untuk mengambil sumpah dokter baru sebagai dokter lulusan Fakultas Kedokteran Unwahas yang ke-37 sampai dengan ke-59. Semarang 11 November 2023, bertanda Wakil Dekan Bidang Akademik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara pengambilan sumpah dokter baru. Dokter baru yang akan diambil sumpahnya dimohon menempatkan diri. Hadirin dimohon berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, khususnya kepada para dokter baru. Dokter adalah profesi yang tidak hanya menyangkut hidup dan kehidupan, tetapi pada hakikatnya adalah profesi yang mempertahankan dan meningkatkan harkat dan martabat manusia dan kemanusiaan sebagai khalifah di muka bumi ini. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan profesinya yang luhur ini, sudah seharusnya seorang dokter perlu mengucapkan sumpah dokter. Lafal sumpah selalu diawali dengan menyebut nama Allah, Tuhan yang Maha Esa, mengandung makna bahwa lafal yang diucapkan adalah karena Allah semata, Tuhan yang Maha melihat dan mengawasi. Sumpah adalah ikrar kesetiaan, kesungguhan, dan kesanggupan bahwa apa yang diucapkannya akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Sumpah juga bersifat mengikat, sehingga seseorang bersumpah harus teguh memegang amanah, tidak boleh ada sedikit pun niatan, ucapan, tindakan yang bertentangan dengan lafal sumpah yang diucapkannya. Pelanggaran terhadap sumpah tidak hanya melanggar lafal atau makna sumpah dengan segala konsekuensinya, tetapi juga berarti mencederai ikatan yang telah diikrarkan dengan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk itu, menyadari bahwa betapa berat makna dan hakikat dari sumpah, kepada para dokter baru saya bertanya, bersediakah saudara mengucapkan sumpah dokter? Bersediakah saudara mengucapkan sumpah dokter? Bersedia. Untuk yang beragama Islam dapat mengikuti saya. Demi Allah saya bersumpah bahwa. Demi Allah saya bersumpah bahwa. Untuk yang beragama Kristen, demi Tuhan yang Maha Esa saya berjanji. Untuk yang beragama Katolik, demi Allah saya berjanji. Demi Allah saya berjanji. Untuk semuanya, ikuti lafal sumpah berikut ini. Saya akan membaktikan hidup saya. Saya akan membaktikan hidup saya. Guna kepentingan peri kemanusiaan. Guna kepentingan peri kemanusiaan. Saya akan menjalankan tugas saya. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila. Dengan cara yang terhormat dan bersusila. Sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter. Sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga. Martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran. Saya akan merahasiakan segala sesuatu. Yang saya ketahui karena keprofesian saya. Saya tidak akan mempergunakan pengetahuan dokter saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan peri kemanusiaan, sekalipun diancam. Saya akan menghormati setiap hidup insani, mulai dari saat pembuahan. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan
keagamaan, kebangsaan, kesukuan, gender, politik, kedudukan sosial, dan jenis penyakit dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien. Saya akan memberi kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. Saya akan perlakukan teman sejawat saya seperti saudara sekandung. Saya akan mentaati dan mengamalkan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Demikian pernyataan Sumpah Dokter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Rohaniawan disilakan kembali ke tempat. Dokter baru dan hadirin disilakan duduk kembali. Dr. Tiffany Graziella Utama, Putri Bapak Adi Utomo, Ibu Ratna Nurida, SA, SH, MKN, lulus dengan predikat cum laude dengan indeks prestasi kumulatif 3,96. Disilakan kepada orang tua atau wali dan juga Dr. Tiffany untuk segera mempersiapkan diri dan maju ke depan. Disilakan untuk orang tua atau wali bisa mendampingi Dr. Tiffany di samping Dr. Tiffany di sebelah kanan maupun kiri. Di sini ya, 1, 2, lagi ya, 1, 2, ya.
Disilakan untuk bisa mengambil dokumentasi terlebih dahulu bersama orang tua dan wali. Terbaik 2, Dr. Nisrina Nurnabilah, Putri Bapak Adilita Haryadi dan Ibu Siti Aminah SPD, lulus dengan predikat cum laude dengan indeks prestasi kumulatif 3,93. Ini 1, 2, oke, 1, 2. Disilakan untuk orang tua wali dari Dr. Nisrina Nurnabilah untuk agar bisa maju ke depan dan juga mengambil dokumentasi bersama. Terbaik 3, Dr. Clemencia Riani Kaligoba, Putri dari Bapak almarhum Martinus Rangga Tunduheba dan Ibu Martina Wungo, lulus dengan predikat cum laude dengan indeks prestasi kumulatif 3,92. Ya, sini ya. 1, 2 lagi ya. 1, 2 ya. Disilakan kepada wali dari Dr. Clemencia untuk bisa mengambil dokumentasi. Akhirnya selesai. Harus Bapak izin ini. Foto dengan Pak Izin ini tinggi ya. Wah, yang memberi beasiswa ya? Beasiswa. Selamat ya. Akhirnya selesai. Selesai juga akhirnya. 1, 2, 3. Senyum 1, 2, 3. Disampaikan terima kasih. Akan kami panggil terbaik 3 selanjutnya atas nama Dr. Fadila Anindya Putri Aryan, Putri Bapak Jarianto SS MSI dan Ibu Nini Sismiati SPD, lulus dengan predikat cum laude dengan indeks prestasi kumulatif 3,92.
Ya lagi ya. 1, 2 lagi ya. 1, 2 ya. Disilakan kepada orang tua wali untuk bisa menemani Dr. Fadila dan untuk bisa mengambil dokumentasi. Sudah 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, senyum 1, 2, 3. Kami panggil dengan hormat dokter baru berikutnya, Dr. Alif Adinia, putri dari Bapak Ari Widiatmoko SP dan Ibu Firmasari Indah Hartari SS dengan indeks prestasi kumulatif 3,68. Ya sini 1, 2 lagi 1, 2 ya. Disilakan kepada orang tua untuk bisa mengambil dokumentasi bersama dengan Dr. Alif Adinia. Dr. Cici Mestewati, putri dari Bapak almarhum Dr. Andes Wiana dan Ibu Dr. Andes Siti Daruni dengan indeks prestasi kumulatif 3,88, lulus dengan predikat cum laude. Sini 1, 2 lagi 1, 2 ya. Disilakan kepada orang tua Dr. Cici Mestewati untuk bisa menemani Dr. Cici dan juga mengambil dokumentasi. Dr. Jihan Aulia Fairuz Zahra, putri dari Bapak Suhartoyo SPPD MSc dan Ibu Himaya Yuniarti SE, lulus dengan indeks prestasi kumulatif 3,62.
Disilakan kepada orang tua atau wali untuk bisa mendampingi Dr. Jihan Aulia Fairuz Zahra dan mengambil dokumentasi. Jogo tombol Pak Polisi. Menjaga. Tombol mana? Oh, ada jogo. Dr. Diah Ayu Sukma, putri dari Bapak Sumadi SPD MM dan Ibu Rukaya SPD MPD, lulus dengan indeks prestasi kumulatif 3,8 dengan predikat cum laude. Disilakan kepada orang tua atau wali untuk bisa mendampingi Dr. Diah Ayu Sukma dan bisa mengambil dokumentasi. 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3 ya. Pulang ke Kisau Kalteng kilometer berapa? Loh, kan 3 kali 5 kilometer 58. Lo pulang ke Kisau jauh Pak. 1, 2, 3. Akhirnya senyum. 1, 2, 3. Dr. Nihla Ilahiyah, putri Bapak Ahmad Effendi, Ibu Umi Afifah, lulus dengan predikat cum laude dengan indeks prestasi kumulatif 3,89. Lihat sini ya, 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3 ya. Disilakan kepada orang tua dan wali untuk bisa menemani Dr. Nihla Ilahiyah dan mengambil dokumentasi. Ilmu putri Kauman. Dr. Desi Ayuningsih, putri dari Bapak Haji Didi Abdullah dan Ibu Hajah Rahayu, lulus dengan predikat cum laude dengan indeks prestasi kumulatif 3,78. Lihat sini ya, 1, 2 lagi ya, 1, 2 lagi 1, 2 ya. Disilakan untuk orang tua dan wali untuk bisa mendampingi Dr. Desi.
dan mengambil sesi dokumentasi. baru asem. Ini dari 1, 2, 3. Yuk, satu senyum, 1, 2, 3. Dr. Bagas Aji Pradika, putra dari Bapak Sarmo dan Ibu Sudarmi, lulus dengan predikat cum laude dengan indeks prestasi kumulatif 3,85. Buktinya 1, 2, lagi 1, 2, ya. Rimbu hujan-hujan. Ini 1, 2, 3. Yuk, satu senyum, 1, 2, 3. Dr. Alia Hairunisa, putri dari Bapak Insinyur Budi Utomo dan Ibu Dr. Kusnul Farida, lulus dengan predikat cum laude dengan indeks prestasi kumulatif 3,78. Buktinya 1, 2, 3, lagi 1, 2, ya. Selamat. Kira sangka selamat. Ya malam selamat. Satu, dua, tiga. Yuk, satu senyum, 1, 2, 3. Dr. Zulfa Likoul Amalia, putri dari Bapak almarhum Suroso dan Ibu almarhumah Uswatun Hasanah, lulus dengan predikat cum laude dengan indeks prestasi kumulatif 3,91. Di sini ya 1, 2, lagi 1, 2, 3, ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu senyum, 1, 2, 3. Dr. Necha Herlina Sulistiani, putri dari Bapak Maliki Nurudin dan Ibu Yoherti Setiani AMD Cup, lulus dengan indeks prestasi kumulatif 3,64. Durasinya 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3, ya.
Benar, tangganya Jen. Satu kecamatan. Satu kecamatan. Udah sembilan, 1, 2, 3. Kasih senyum, 1, 2, 3. Oke. Dr. Anita Dia Permatasari, putri dari Bapak Insinyur Bambang Sunario MSI, dari Ibu Dr. Anda Dewi Anggraini, lulus dengan predikat cum laude dengan indeks prestasi kumulatif 3,91. Ya, sini ya, 1, 2, 3 lagi, 1, 2, 3 ya. Dokumen mana? Satu, dua, tiga. Yuk, kasih senyum, 1, 2, 3. Dr. Yudhistira Cakrawati, putra dari Bapak Dr. Yohanes Beni Indratno, SPPK, dan Ibu Partini, Eskel MH, lulus dengan indeks prestasi kumulatif 3,66. Denmark. Denmark. Mungkin Denmark. Ya, ke sini ya, 1, 2, 3 lagi, 1, 2, 3 ya. Dr. Muhammad Rifki, putra dari Bapak Muhammad Maskur dan Ibu Ririn Isnawati, lulus dengan predikat cum laude dengan indeks prestasi kumulatif 3,86. Dari sini ya, 1, 2, 3 lagi, 1, 2, 3 ya. Gunung Pati Tonggoknya kan? Gunung Pati Bunti. Gunung Pati Nongko Sawit. Langsung jalan kaki. Dr. Azgar Rosida, putri dari Bapak Mahyan Muhammad dan Ibu Marfuatul Hasanah, lulus dengan predikat cum laude dengan indeks prestasi kumulatif 3,86. Masih ya, 1, 2, ya.
Dr. Hoirun Nikmah, putri dari Bapak almarhum Mas Kono dan Ibu Siti Sutarti, lulus dengan indeks prestasi kumulatif 3,67. Ya sumpah ngurus. Namanya besok sumpah dokter. Anaknya jenenge sumpah dokter. Soe. Lihat sini ya. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Ya. Soe itu mana? NTT. NTT Soe. Cepet ya. Soe itu lama. Dr. Iqbal Maufi Abdillah, putra dari Bapak Haji Nur Solikin SAG dan Ibu Haja Kumaisaroh SAG, lulus dengan predikat cum laude dengan indeks prestasi kumulatif 3,84. Akhirnya rampung. Lihat sini ya. 1, 2 lagi. 1, 2, 3. Ya. Ayo mereka. Calon istrinya. Calon istrinya. Monggo. Perjuangannya. Dia jadi senior. Dr. Muhammad Wahyu Prilana, putra dari Bapak Agus Budi Santoso dan Ibu Istirokah, lulus dengan indeks prestasi kumulatif 3,68. Dari mana itu mah? Tempat mana? Bunda. Ya, lihat sini ya. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Ya. Bunda mana?
Dr. Fajrul Awang Pangga Bakti, putra dari Bapak Ahmad Naim Eskep NS dan Ibu Siti Solihah AMD Kem, lulus dengan indeks prestasi kumulatif 3,64. Sini ya, 1, 2, 3 lagi, 1, 2, 3. Selamat ya. Dr. Lutfia Zulfa, putri dari Bapak Sunandar dan juga Ibu Mujiati, lulus dengan predikat cum laude dengan indeks prestasi kumulatif 3,78. Sini ya, 1, 2, 3 lagi, 1, 2, 3. Jadi. Penanda tangan selesai, dibawa dengan hormat Rektor Universitas Waitaksim Dekan Fakultas Kedokteran, Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran Universitas Waitaksim, disilakan untuk bisa kembali ke tempat. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dewan Pembina Yayasan Universitas Waitaksim, Dr. Andes Kiai Haji Amjad Al-Hafid, BSc MPD. Yang terhormat jajaran Dewan Pengurus Yayasan Wahid Hasyim. Yang terhormat Dewan Pengawas Yayasan Wahid Hasyim, Dr. Andes Haji Muhammad Zain Yusuf MM. Yang terhormat Rektor Universitas Wahid Hasyim, Profesor Dr. Haji Muzakir Ali MA. Yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wahid Hasyim, Dr. Sudaryanto MPDK. Yang terhormat Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wahid Hasyim, Dr. Dian Inayati MKes. Yang terhormat Kaprodi dan Seprodi S1 Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter Universitas Wahid Hasyim. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Dr. Muhammad Abdul Hakam, Spesialis Penyakit Dalam atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Ibu Yunita Dia Suminar, SKM, MSc, MSI. Yang terhormat Direktur RSD KRMT Wongsonegoro, Dr. Eko Krisnarto SPKK atau yang mewakili. Yang terhormat Komkordik RSD KRMT Wongsonegoro, Dr. Gigi Nurhairani SPKGA, PhD. Yang terhormat Direktur RSJD, Dr. Alex Jusron MKes. Yang terhormat Kepala BKIM, Dr. Anastasia Tri Yuli Susanti MH. Yang terhormat Kepala Rumah Sakit Bayangkara, Kombes Pol Dr. Muhammad Kusnan Marzuki MM. Yang terhormat Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kota Semarang, Dr. Sigit Kirana Lintang Bima SPFM atau yang mewakili. Yang terhormat Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jawa Tengah, Dr. Joko Handoyo SPB, Konsultan Onkologi FICS. Yang terhormat Dekan Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Dwi Pujonarko MKes SPS Konsultan. Yang terhormat dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Kedokteran Universitas Wahid Hasyim. Yang terhormat orang tua dan wali yang berbahagia.
para tamu undangan yang kami hormati, serta teman-teman profesi dokter, rekan sejawat dokter baru yang saya cintai. Pada hari yang berbahagia ini, dengan rendah hati perkenankanlah saya atas nama perwakilan dokter baru mengucapkan terima kasih atas kehormatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya untuk memberikan kata sambutan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang saya hormati, pertama-tama izinkan saya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di momen yang bahagia ini. For of Him and through Him and to Him are all things. Hari ini kami, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Wahid Hasyim, dengan rendah hati mengambil sumpah sebagai tanda bahwa kami siap untuk mengabdikan diri kami kepada masyarakat dan dunia kedokteran. Semoga dengan bekal ilmu yang kami dapat selama ini, kami akan selalu memegang teguh etika profesi, mengutamakan kepentingan masyarakat, dan memberikan pelayanan yang maksimal. Pada kesempatan ini, saya mewakili teman-teman meminta maaf apabila pada saat menjalani pendidikan profesi, kami sering melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada alma mater, para dosen, serta para dosen dokter pembimbing. I would like to express my most sincere gratitude to all of the parents here today. You make this day possible. Your never-ending support, your encouragement, your love, it made us who we are today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah, wasyukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang, Jawa Tengah. Yang saya hormati Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, Bapak Ibu dosen, serta segenap pelaku kegiatan di Fakultas Kedokteran Universitas Wahid Hasyim. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang. Yang saya hormati Ketua ID Provinsi Jawa Tengah. Yang saya hormati Ketua ID Kota Semarang, serta Direktur RSUN selaku Rumah Sakit Pendidikan Utama dan para Direktur Rumah Sakit Jejaring, serta orang tua wali, mahasiswa, dan hadirin yang berbahagia. Sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari yang bahagia ini kita masih diperkenankan hadir dalam acara Sumpah Dokter Angkatan ke-5 tahun 2023 Universitas Wahid Hasyim Semarang dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita tunggu pertolongan dan syafaatipun benjang wonten ing yaumul akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan kami di sini wakil dari orang tua wali mahasiswa angkatan 5 tahun 2023, orang tua dari Saudara Fadila Anindya Putri Aryan, mohon izin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami atas nama orang tua wali mengucapkan terima kasih kepada segenap jajaran
Wakil Hasim, yang mana pada hari ini kami telah berbahagia. Anak-anak kami telah sampai pada harapannya, sampai pada cita-citanya menyandang sebagai dokter. Karena ini adalah upaya dari Bapak Ibu dari unsur Wakil Hasim yang telah memberikan pendidikan, pengetahuan serta fasilitas yang sekiranya sampai pada pagi hari ini anak-anak kami telah mencapai harapannya. Acara dilanjutkan dengan sambutan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Wahid Hasyim, kepada yang kami hormati Bapak Dr. Sudaryanto MPDK, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Pembina Yayasan Wahid Hasyim, Ketua Yayasan Wahid Hasyim beserta pengurus Yayasan Wahid Hasyim yang hadir, Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Senat Fakultas Kedokteran Universitas Wahid Hasyim, para dosen di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Wahid Hasyim, dan yang hadir di sini juga ada para dekan dari fakultas di lingkungan Universitas Wahid Hasyim, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah KRMT Wongsonegoro Kota Semarang. Ini baru, jadi perlu saya perkenalkan Dr. Eko Krisnarto sebagai pengganti dari Dr. Susi. Direktur Utama Rumah Sakit Amino Bendo Tomo. Kalau ini produk lama, Dr. Alek. Kepala Balai Kesehatan Indra Masyarakat, Dr. Yudi. Ya, ada kompetensi dari semua dokter untuk selalu meningkatkan kompetensinya. Kemudian, ya alhamdulillah pada kesempatan ini kita menyumbang 2 dokter ke Indonesia Timur, betul ya? Yaitu ada 2 dari NTT. Dan kita mengambil sumpah di tengah-tengah kebahagiaan karena akreditasi dari 2 program studi kita sudah meningkat menjadi baik sekali. Dan tentunya kesempatan untuk berkarya di masyarakat ini menjadi kesempatan untuk mengamalkan ilmu pengetahuan dan mengabdikan profesi ke tengah-tengah masyarakat dengan senantiasa menjaga nama baik alma mater. Dan tidak henti-hentinya kami di Fakultas Kedokteran juga mengharapkan masukan dari para alumni nantinya untuk perbaikan Fakultas Kedokteran di masa yang akan datang. Sekali lagi saya mengucapkan kepada para dokter baru, selamat bertugas, selamat berjuang, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin, dan saya tidak lupa mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dari orang tua dokter baru yang tentunya telah banyak mengorbankan kepentingan-kepentingan yang lain agar putra-putrinya dapat menyelesaikan pendidikan di FK Unhas ini. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah KRMT Wongsonegoro Semarang. Untuk itu kepada yang kami hormati Bapak Dr. Eko Krisnarto SPKK, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Pembina Ketua Yayasan Wahid Hasyim, yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Wahid Hasyim, Profesor Dr. Kiai Haji Muzakir Ali, yang saya hormati Dekan Fakultas Kedokteran Unwahas senior saya dari FK Undip, Dr. Sudaryanto, Master Pendidikan Kedokteran, yang saya hormati Ketua IDI Wilayah Jawa Tengah, guru saya Dr. Joko Handoyo, spesialis bedah onkologi, yang saya hormati Ketua IDI Wilayah Kota Semarang, Dr. Sigit Kirana Lintang Bima atau yang mewakili, yang saya hormati Dr. RSJ Dr. Amino Gondo Tomo, kakak kelas saya Dr. Alex Yusron MKes, yang tak lupa kami cintai para dokter yang sudah diambil sumpahnya beserta orang tuanya yang berbahagia terutama pada saat ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayatnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berada dalam momen yang sangat istimewa, yaitu momen upacara pengambilan sumpah dokter yang kelima periode tahun 2023 Fakultas Kedokteran Universitas Wahid Hasyim dalam keadaan sehat. Mewakili seluruh sivitas hospitalia RSWN Kota Semarang, saya mengucapkan kepada saudara para dokter yang baru saja disumpah, selamat. Ini adalah anugerah yang harus kita syukuri, karena pada hari ini kita menjadi tonggak penting dalam kehidupan teman-teman sejawat dokter baru. Pembacaan sumpah yang tadi telah dilakukan menjadi momentum untuk mengemban tanggung jawab besar, yaitu bertanggung jawab sebagai profesi dokter. Pada kesempatan ini yang berbahagia juga, saya mengingatkan bahwa saudara sudah memasuki dunia kerja sekaligus dunia pengabdian kepada manusia. Setelah lulus ini bukan berarti kewajiban belajar sudah selesai. Tantangan ke depan akan semakin berat dan semakin tinggi yang menuntut saudara untuk terus selalu belajar, baik belajar secara langsung dalam kehidupan maupun belajar menjalani profesi secara formal dalam bangku-bangku perkuliahan. Oleh sebab itu, pesan saya, teruslah belajar, peganglah integritas dan etika, kedisiplinan, agar saudara dapat eksis dan berkesinambungan di dalam masyarakat yang baik. Saya tadi melihat bahwa FK Unwahas sekarang bukan hanya miniatur Jawa, tetapi sudah menjadi miniatur Indonesia. Tadi saya lihat ada dua yang dari NTT, ya, yaitu dari WK Buka Sumba, ya, dan Soe. Dari Soe itu TTS, kalau saya nggak ingat, Timur Tengah Selatan. Saya dulu 3 tahun di NTT. Ya, tapi tidak di Pulau Sumba, tidak di Pulau Timur, tapi saya ada di Pulau Flores, jadi masih ingat. Nah, saya juga tadi lihat ada 2 dari Jambi. Ya, saya tidak tahu, cuma saya punya pengalaman ketika mensurvei di Rumah Sakit Kerinci, ya, di Jambi perbatasan dengan Sumatera Barat. Di situ masih banyak kekurangan dokter. Jadi saya berharap sekali teman-teman yang sudah dilantik, yang sudah menjadi rekan profesi saya, untuk
bekerja di tempatnya Bapak Ibu semuanya karena di sana masih membutuhkan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, acara akan dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jawa Tengah, Bapak Dr. Joko Handoyo, spesialis onkologi, bedah onkologi konsultan. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dokter baru bersama dengan orang tua dan keluarganya yang saya hormati, saya banggakan. Dewan Pengurus Yayasan Wahid Hasyim yang saya hormati, juga Dewan Pengawas, Bapak Rektor, Bapak Dekan yang saya hormati, saya banggakan ini, bersama dengan para wadek dan juga anggota senat, bersama juga dengan para dosen, Direktur Rumah Sakit Utama Dr. Eko, begitu juga Direktur Rumah Sakit Aminogondo Dr. Alex, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang mewakili dari Kota Semarang, belum kelihatan ya. Dr. Lia, selamat juga, ada hadir, selamat datang. Juga pada teman saya dari ID Kota Semarang, Dr. Nugroho, Kepala BKIM. Terima kasih bisa hadir pada kesempatan ini. Kita selalu mengingat untuk selalu mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita bisa berkumpul pada kesempatan yang berbahagia dan khidmat ini, lebih-lebih pada saat pandemi sudah berlalu. Kita melihat sudah hampir-hampir tidak ada lagi yang pakai masker, tadi kan. Jadi itu baik sekali. Dan pada kesempatan ini saya hanya ingin menitipkan saja dua hal. Satu adalah etika. Saya mohon etika betul-betul dipegang secara baik. Ya, Kode Etik Kedokteran Indonesia pasal satunya adalah Sumpah Dokter. Kenapa saya katakan demikian? Bukan suatu hal yang mudah dalam situasi dan kondisi seperti ini untuk betul-betul melaksanakan tugas saudara dengan etika. Tadi Sumpah Dokternya betul-betul dipegang, jangan sampai luntur. Walaupun saya katakan sekali lagi sulit. Ya, apalagi dalam kondisi situasi yang sekarang. Nanti saudara akan melihat bagaimana saudara harus bekerja. Untuk itulah diperlukan motivasi, inovasi, dinamika, lebih-lebih hubungannya dengan disiplin. Kita ketahui pelayanan kesehatan dasarnya adalah pendidikan. Tetapi yang sekarang yang terjadi adalah pelayanan kesehatan tidak bisa mengikuti, tidak bisa diikuti oleh pendidikan. Oleh karena itulah betul-betul Anda harus menjaga dengan baik etika dan disiplin. Ya, itu yang saya sampaikan. Dan juga dalam hal ini satu hal yang diperlukan dengan etika dan disiplin, di mana saudara sudah menjaganya sendiri, maka sebetulnya tidak perlu takut bila ada hal-hal yang terjadi atau hal-hal yang kita selalu dengar begitu mudahnya dokter dimalpraktekkan. Karena sebetulnya apa yang dianggap oleh masyarakat malpraktek itu sebetulnya di bidang kita adalah resiko dan komplikasi. Dan untuk itu saya ingatkan untuk selalu melakukan edukasi yang menghasilkan informed consent. Dan untuk itu perhatikan, karena sebagai dokter Anda tidak bisa hanya pegang kaidah-kaidah kedokteran. Sekarang waktunya para dokter juga harus mengetahui mengenai hukum di bidang kesehatan kedokteran, juga perundang-undangan yang berlaku.
supaya kita bisa bekerja dengan baik dalam koridor-koridor yang ada. Ya. Kenapa saya katakan tadi mengenai mengetahui hukum supaya Anda bisa melindungi diri sendiri. Oke, ini disampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih untuk Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jawa Tengah. Penyerahan buku kode etik kedokteran dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Semarang yang akan diserahkan oleh Dr. Iman Nugroho SPP MKes kepada perwakilan dokter baru Dr. Nisrina Nur Nabilah. Kepada yang kami hormati Dr. Iman Nugroho SPP MKes dan perwakilan dokter baru dimohon menempatkan diri. Sebanyak terima kasih kepada Dr. Iman Nugroho SPP MKes dan juga dokter baru Dr. Nisrina Nur Nabilah. Acara akan dilanjutkan dengan sambutan dari Rektor Universitas Wetashim. Untuk itu kepada yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Musagir Ali MA disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kayak dikit pantun ya. Naik skuter lawas memakai kaos. Dokter lulusan Unwahas memang jos. Yang terhormat, apa hubungannya kaos karo jos? Yang terhormat dari Dewan Pembina Yayasan Lahidatan Semarang, Dewan Pengawas Pak Jen, Dewan Pengurus Pak Satrian, dan Ketua Umum yang diwakili oleh Ketua Bidang Pendidikan Bapak Profesor Dr. Abu Hafsin. Kemudian yang terhormat Bapak Dr. Joko Handoyo yang selalu hadir, terima kasih. Dan para tamu undangan yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu karena ini sambutan kok berantai lomba pidato sehingga tidak perlu panjang-panjang. Yang jelas atas nama pimpinan dan keluarga besar Ustaz Wahid Hasyim kami ucapkan selamat dan sukses kepada 23 orang dokter baru lulusan Ustaz Wahid Hasyim. Alhamdulillah. Maka kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, mulai dari Rumah Sakit Pendidikan, Rumah Sakit Jejaring, terutama Wongsonegoro tentunya karena adanya stase yang di sana, juga di Rumah Sakit Jejaring. Mudah-mudahan kerjasama ini sampai kiamat. Wangel gitu. Yang kemudian kami ucapkan terima kasih pula kepada orang tua wali yang sudah mempercayakan putra-putrinya di Unwahas. Mudah-mudahan mendapatkan berkah manfaat di mana saja berada. Pesan saya atas nama pimpinan bahwa al-insan abdul ihsan, manusia itu ngawulo atau mengabdi kepada kebaikan. Oleh karena itu kami pesan pada dokter-dokter baru, kalian sudah diajar aswaja 6 semester, saya sendiri. Kalau tidak berkarakter sini-sini gitu kan. Makanya dan karakter saudara nantilah masa depan Anda. Ada
filsafatnya Pak China itu, kalau dalam bahasa Arab rokib afkaroka fa'inal tusbihu kalimat. Jadi saya Indonesiakan aja lah dari Pak. Jadi perhatikan pola pikirmu, karena pikiranmu itu akan menjadi pernyataan dan kalimat-kalimatmu. Perhatikan pernyataan perkataanmu, karena itu akan jadi perbuatan. Perhatikan perbuatanmu, kan perbuatan itu menjadi kebiasaan. Dan perhatikan kebiasaanmu, karena kebiasaan menjadi watak, karakter. Dan perhatikan karaktermu, karena karaktermu itu satusbihu ittijahak, jadi akan menjadi masa depanmu. Oleh karena itu titip betul bahwa karakter yang baik, tunjukkan karaktermu yang baik. Dan pesan saya selanjutnya, kalau sudah jadi dokter jangan merasa cukup, sebagaimana pesan tadi Pak Dr. Joko Handriyo juga, dan pesan dari orang tua wali tadi, bahwa meskipun dah lulus dokter jangan merasa cukup, karena man la yuhibbul ilma la khaira fih. Kalau orang tidak suka pada ilmu, maka tidak ada kebaikannya sama sekali. Teruslah sampai akhir hayat untuk tetap menambah ilmu. Saya kira itu pesan saya. Di satu, tambah ilmu, harus senang ilmu. Yang kedua, laksanakan agamanya masing-masing. Yang Islam dengan Islamnya, yang Katolik dengan Katoliknya, yang Nasrani dengan Nasraninya. Dan terakhir, jangan lupa birrul walidin, sayangi orang tua yang telah berjuang menyekolahkan sampai dokter. Itu tidak ringan, bayarnya mahal dan sebagainya, sampai ada yang sering nangis. Dan alhamdulillah di Unwas ini banyak sekali hal-hal yang begitu, dan Unwas sebagai kampus berbasis agama, meskipun PTNU tetapi tidak membedakan agama. Di Unwas ini semua agama ada, alhamdulillah. Bahkan ada 12 mahasiswa asing di Universitas Wahid Hasim, 12 negara asing yang ada di Unwas. Maka Unwas dengan tidak membedakan agama itu, sampai ada dokter Clemencia ini tidak salah di beasiswani oleh Yayasan Wahid Hasim, dan itu jadi di sinilah bukti bahwa Unwas ini membantu siapa saja yang perlu dibantu demi kemanusiaan dan pengembangan SDM Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Dewan Pengurus Yayasan Wahid Hasyim Semarang. Untuk itu kepada yang kami hormati Bapak Dr. Agung Hapsin PhD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma'ba'da. Yang kami hormati seluruh pengurus yayasan, pengawas, para tamu undangan yang tidak mungkin saya sebut satu persatu, para dekan, dan khususnya Pak Rektor yang tadi sudah memberikan sambutannya, dan terlebih khusus lagi kepada Bapak Dekan Fakultas Kedokteran beserta seluruh jajaran dekanat, para orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak dari para wisudawan atau yang mengambil sumpah, itu namanya apa itu? Sumpah. Para rohaniawan dan juga peserta pengambilan sumpah yang para lulusan S1 yang baru saja diambil sumpahnya, para dokter baru yang baru, mudah-mudahan sekali lagi ke depan bisa meningkat lagi menjadi terakreditasi unggul. Jadi ini sebuah prestasi yang cukup membanggakan. Sekali lagi kami hanya mengucapkan selamat kepada semua jajaran penyelenggara pendidikan di Fakultas Kedokteran ini.
Itu saja yang dapat kami sampaikan, dan saya ucapkan sekali lagi selamat kepada orang tua dan juga kepada saudara-saudara, kepada anak-anak kami yang baru saja melaksanakan sumpah dokter. Mudah-mudahan Anda sekali lagi ingat dengan sumpah yang diucapkan pada tanggal 11 November ini. Ketika Anda memasuki dunia pengabdian, ingat sumpah saya sebagai seorang dokter yang diucapkan pagi hari jam 11 atau jam 10 tadi di Universitas Wahid Hasim. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang Pengurus Bapak Profesor Dr. Agus Hasim PhD yang sudah memberikan sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan pemberian kenang-kenangan dari dokter baru kepada Fakultas Kedokteran Universitas Wahid Hasim yang akan diterima oleh Dekan Fakultas Kedokteran dan secara simbolis akan diserahkan oleh Dr. Clemencia Riani Kaligoba. Perwakilan dokter baru kepadanya dengan hormat dimohon untuk bisa menempatkan diri. Bisa terima kasih untuk Dekan Fakultas Kedokteran untuk bisa kembali ke tempat, dan juga Dr. Clemencia Riani Kaligoba untuk bisa kembali ke tempat. Hadirin yang berbahagia, sejenak kita akan dengarkan persembahan lagu spesial yang akan dibawakan oleh dokter baru Fakultas Kedokteran Angkatan 5 2023. Kepada seluruh dokter baru dipersilakan. Cip, cip, oh.
Terima kasih. Disampaikan terima kasih untuk seluruh dokter baru untuk bisa kembali ke tempat. Acara akan dilanjutkan dengan doa. Doa akan dihantarkan oleh Bapak Khalid Masyari, MAG. Kepadanya kami persilakan. Allah hadiniya al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. حمد الناعمين حمد الشاكرين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. Terima kasih. Acara akan dilanjutkan dengan foto bersama. Kepada yang kami hormati untuk seluruh Dewan Prosesi untuk bisa menempatkan diri, sekaligus untuk seluruh dokter baru untuk bisa mengambil foto bersama dan menempatkan diri bersama dengan Dewan Prosesi. Berdiri.
Aman, gak usah semua, jadi kamu gak penuh ini ya, Dek. Mau sedikit, mau berapa cc? Ya, gak apa-apa ya. Waduh, kan semuanya berapa? Yang banyakin dong.